Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ferry Chandra. Kita akan memasuki bab tentang sistem transportasi dan sistem respirasi kelas 7. Sistem transportasi dan sistem respirasi. Ini pernah kalian berpikir mengapa bunga kita potong ya, yang diletakkan dalam pot berisi air masih tetap segar dalam waktu tertentu? Proses apakah yang terjadi sehingga bunga potong tersebut tidak layu? Mengapa pada waktu siang hari yang panas kita merasa sejuk bila berteduh di bawah pohon yang rindang? Nah, ini kita akan menyelidiki tentang itu. Sistem transportasi pada makhluk hidup. Di dalam tubuh ini ada sistem yang namanya transportasi. Ini terjadi melalui proses pengangkutan nutrisi, oksigen, karbon dioksida, dan sisa metabolisme. Dan pada bagian ini juga kita akan mempelajari tentang proses transportasi. 1. Sistem transportasi pada tumbuhan. A. Jaringan transportasi pada tumbuhan. Masih ingatkah kalian berkas pengangkut pada tumbuhan? Nah, ini kita semester kemarin ya. Berkas ini kita sebut dengan atau terdiri dari xilem dan floem. Xilem dan floem adalah jaringan seperti tabung yang berperan dalam sistem pengangkutan. Air dan mineral dari dalam tanah akan diserap oleh akar. Kemudian diangkut melalui xilem ke bagian batang dan daun tumbuhan. Zat makanan yang dibuat di daun akan diangkut melalui floem ke bagian lain tumbuhan yang memerlukan zat makanan. Xilem dan floem adalah jaringan pengangkut yang salurannya terpisah. Xilem yang ada di akar bersambungan dengan xilem yang ada di batang dan di daun. Floem juga bersambungan ke semua bagian tubuh tumbuhan. B. Mekanisme transportasi pada tumbuhan. Nah, sebelum kalian belajar ini, pada bab ini kita akan belajar tentang proses pengangkutan air dan mineral dari tanah serta proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. 1. Transportasi air. Air adalah zat yang diperlukan oleh tumbuhan. Air adalah salah satu jenis zat yang termasuk ke dalam kelompok zat cair. Masih ingatkah kalian karakteristik zat cair yang telah kalian pelajari kelas 7? Ya, proses atau peristiwa masuk dan keluarnya air dari tumbuhan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Pada saat kondisi lingkungan lembab atau jumlah uap air di lingkungan tinggi, maka air akan masuk ke dalam tumbuhan. Akan tetapi, apabila lingkungan di sekitar tumbuhan kering atau jumlah uap air di lingkungan rendah, uap air akan keluar dari tumbuhan melalui stomata yang terdapat di daun. Proses ini disebut dengan transpirasi. Kemudian air yang ada di dalam tanah masuk ke dalam sel tumbuhan karena adanya perbedaan konsentrasi air. Konsentrasi adalah ukuran yang menunjukkan jumlah suatu zat dalam volume tertentu. Apabila terjadi perpindahan molekul zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, maka proses perpindahan ini disebut dengan difusi. Apabila terjadi perpindahan molekul zat pelarut dan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semi-permeabel, maka proses perpindahan ini disebut dengan osmosis. Membran semi-permeabel adalah membran yang hanya dapat dilalui oleh zat tertentu, tetapi tidak dapat dilalui oleh zat lainnya. Contoh zat yang dapat melalui membran adalah air.
Membran ini berfungsi sebagai pengatur lalu lintas atau keluar dan masuknya zat-zat dari dalam dan luar sel. Contoh membran semipermeabel adalah membran sel. Zat pelarut adalah zat yang melarutkan zat lain. Pada materi ini, yang berperan sebagai zat pelarut adalah air. Adapun zat terlarut adalah zat yang larut dalam zat lain. Pada proses ini, yang berperan sebagai zat terlarut adalah mineral tanah dan zat gula hasil fotosintesis. Kemudian bagaimanakah susunan jaringan pada akar melalui dari jaringan terluar? Nah, jaringan ini kita lihat ada di bawah ya. Ini ada epidermis, kemudian ada cortex, endodermis, pericycle, kemudian ada xilem. Nah, ini ada gambar akar ya. Pertama-tama air diserap oleh rambut-rambut akar. Nah, ini rambut akarnya. Kemudian air masuk ke sel epidermis melalui proses secara osmosis. Selanjutnya, air akan melalui korteks. Dari korteks, air kemudian melalui endodermis dan pericycle. Selanjutnya, air masuk ke jaringan xilem yang berada di akar. Setelah tiba di xilem akar, air akan bergerak ke xilem batang dan ke xilem daun. Nah, ini coba kita perhatikan ya, di gambar ini ada xilem, floem, stomata, ada cambiumnya. Dan tumbuhan tidak mempunyai mekanisme pemumpaan cairan seperti pada jantung manusia. Lalu, bagaimanakah air dapat naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi? Berdasarkan hasil penelitian para ilmuwan, air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Sifat ini seperti yang terdapat pada pipa kapiler. Nah, itu ya, pada pipa kapiler itu dia lebih ke penyerapan. Pipa kapiler memiliki bentuk yang hampir menyerupai sedotan, akan tetapi diameternya sangat kecil. Apabila salah satu ujung pipa kapiler dimasukkan ke dalam air, maka air yang berada pada pipa tersebut akan lebih tinggi daripada air yang berada di sekitar pipa kapiler. Begitu pula pada batang tanaman. Air yang berada pada batang tanaman akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan air yang berada pada tanah. Kemudian daya kapilaritas atau kapiler tadi ya, batang dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adesi. Kohesi merupakan kecenderungan suatu molekul atau dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Sedangkan adesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Melalui gaya adesi, molekul air membentuk ikatan yang lemah dengan dinding pemuluh. Melalui gaya kohesi, akan terjadi ikatan antara satu molekul air dengan molekul air lainnya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya tarik-menarik antara molekul air yang satu dengan molekul air lainnya di sepanjang pembuluh xilem. Selain disebabkan oleh gaya kohesi dan adesi, naiknya air ke daun disebabkan oleh penggunaan air di bagian daun atau yang disebut dengan daya isap daun. Air dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Pada daun, air juga mengalami penguapan. Penguapan air oleh daun disebut dengan transpirasi. Penggunaan air oleh bagian daun akan menyebabkan terjadinya tarikan terhadap air yang berada pada bagian xilem, sehingga air yang ada pada akar dapat naik ke daun. Oke, mungkin sampai di situ dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.